Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nano Soekarno, SPDI, dan rekan guru saya Dewi Rahmawati SE sebagai guru ilmu pengetahuan sosial. Dengan ini saya akan coba interview terkait masalah toleransi atau berdiskusi sama Ibu Dewi Rahmawati SE terkait toleransi. Mungkin Ibu apa kabar? Alhamdulillah sangat baik. Baik Ibu, mungkin kita diskusi tentang toleransi. Untuk yang pertama, seberapa penting penerapan toleransi di lingkungan sekolah Ibu? Oke. Menurut saya sangat penting dilakukan penerapan toleransi di lingkungan sekolah karena agar peserta didik itu punya nilai dan sikap yang positif terhadap perbedaan kebudayaan dari lingkungan sekolah, baik sikap positif terhadap perbedaan agama, kemudian sikap positif terhadap perbedaan kebiasaan juga ya, itu sangat penting dilakukan di sekolah. Untuk selanjutnya, Ibu, apa saja tantangan hambatan yang dihadapi di dalam penerapan materi toleransi kepada peserta didik? Ya, betul sekali Pak Rano. Kalau misalkan kita berbicara tentang tantangan ya ataupun hambatan, kita sebagai guru memang mempunyai tantangan yang cukup besar ya terkait dengan toleransi ini. Ya, tantangannya adalah banyak sekali peserta didik yang datang ke sekolah itu yang berangkat dari keluarga yang tidak lengkap, kemudian keluarga yang tidak harmonis, juga orang tua yang sibuk gitu ya. Nah, itu pun mempengaruhi proses tumbuh kembang peserta didik kita, juga membuat karakter atau kebiasaan peserta didik kita akan berbeda, akan sangat sulit gitu. Tantangannya itu mungkin salah satunya. Nah, tentu dengan tantangan itu pasti ada solusinya mungkin ya Bu. Nah, tentu solusi ini perlu diterapkan sama pihak sekolah terkait dari kurikulumnya. Iya, betul. Terus dari sumber dayanya, berarti dari pihak gurunya juga harus paham sekali. Semua pihak harus terlibat, termasuk orang tua, lingkungan, pemerintah daerah setempat. Iya. Mungkin Ibu selanjutnya ini terakhir, menurut Ibu ini bagaimana cara penerapan pemahaman tentang toleransi di sekolah kepada peserta didik? Karena ini kaitannya toleransi sangat luas sekali, bukan mencakup guru sama orang tua saja, begitu pun terkait peserta didik. Menurut Ibu seperti apa? Nah, kalau memberikan penerapan untuk peserta didik itu dapat mengerti tentang apa sih itu toleransi, apa sih perbedaan itu seperti apa gitu. Nah, di sini kan kalau misalkan kita berbicara tentang toleransi, contohnya kita agama ya Pak, lebih terlihat ya kalau agama perbedaannya. Terkadang peserta didik itu membedakan karena yang minoritas lebih dikucilkan gitu, mayoritas lebih banyak pendukungnya. Nah, kita bisa menjelaskan kepada peserta didik itu bahwa semua agama baik, semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik, betul. Kemudian juga di sini kita juga bisa menjelaskan kepada peserta didik bahwa tidak boleh membeda-bedakan teman gitu ya, antara si kaya dan si miskin itu kan juga terlihat ya pembedanya. Nah, di sini berarti kita menerapkan sikap saling menghargai, saling membutuhkan satu sama lain, bahwa kamu tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, butuh orang lain. Ketika membutuhkan orang lain, kamu harus bersikap baik apapun perbedaannya gitu. Sikap baik itu memang selalu harus Iya. Jadi segitu pentingnya mengenai toleransi, apalagi peserta didik mungkin gak selamanya di sekolah, akan lulus, akan berkaitan sama masyarakat, berkaitan sama pemerintahan. Tentu ini menjadi tolak ukur sukses tidaknya suatu negara. Kalau misalkan toleransi sudah terbangun, mungkin perdamaian pun akan tercipta. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya mengenai toleransi ini, sangat
berguna sekali mudah-mudahan bagi kita dan bagi yang mendengarkan juga. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.